Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Para muslimin sekalian, saya di sini Kang Ahmad Nasir bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wanantara Syekh. Cuma sekarang berdomisili di Buntet Pesantren Pula. Mohon maaf saya berkostum begini, sebenarnya belum haji. Nah, sekarang saya akan menyampaikan drama yang berjudul Ziarah Kubur. Kok ziarah kubur? Ya, karena sekarang sedang marak sekali orang ziarah kubur. Yang istilah sekarang itu ziarah wali sanga. Ziarah kubur, wali sanga. Nah, yang namanya ziarah kubur itu waktu Nabi Muhammad masih pengikutnya masih sedikit, itu pernah melarang. Karena masyarakatnya masih sedikit, imannya belum kuat. Nah, malah sesudah kesinikannya udah banyak pengikutnya, malah menganjurkan. Nah, perlu saya sampaikan dengan berat hati di sini karena orang ziarah kubur itu sebenarnya bagus, bisa terutama untuk mengingat mati, karena orang itu semuanya akan mati, tapi cara untuk mengingat mati itu bagaimana? Dan juga perlu saya sampaikan sebelumnya. Jadi yang namanya para wali, para ulama, para kiai itu di alam kubur itu beda dengan kita. Nah, sebenarnya kalau di dunia ini, di alam dunia itu orang tuh bisa mendoakan untuk dirinya sendiri, untuk anak istrinya, untuk orang lain, itu bisa. Tapi kalau di alam kubur itu hanya bisa untuk mendoakan orang lain bisa. Tapi mendoakan untuk sendiri ya sudah tidak bisa. Kalau yang banyak dosa-dosanya itu tidak bisa. Nah, berhubung ziarah kubur itu yaitu yang terbanyak sekarang sedang marak itu ziarah wali sanga. Yang diziarah itu para wali, para kiai, para ulama, para siddiqin, para syuhada, para sahabat, para nabi. Itu yang Nah, bedanya para wali, para syuhada, para solihin, para nabi, para rasul itu bedanya dia masih bisa berdoa sama Allah, masih bisa mendoakan orang lain, masih bisa. Nah, ini harus yakin bahwa dia itu para ulama atau para kiai itu, para ulama yang meninggal, para wali itu bisa mendoakan siapa saja. Itu memang begitu. Harus yakin, harus percaya. Nah, disinilah perlu saya sampaikan. Iya, sedikit sebelumnya. Saya waktu dulu tahun 80-an masih bujangan. Itu ada yang nanya. Yang nanya perempuan. Ahmad, saya perempuan boleh tidak ziarah kubur? Saya jawab tidak. Saya jawabnya tidak. Dia protes. Kenapa tidak? Ya, kalau perempuan itu gampang menangis dan di depan kuburan itu tidak boleh menangis. Dia jawab lagi,
Bahkan ada orang laki-laki yang menangis juga ada. Ya sudah, laki-laki pun tidak boleh menangis. Kalau laki-laki pun ya sama, tidak boleh kalau menangis. Jadi dia di kuburan itu diusahakan jangan menangis, jangan meratap. Nah, ziarah wali sanga, ziarah kubur itu banyak yang menentang, bahkan ada yang nuding musyrik, bahkan ada yang mengatakan yang namanya ziarah kubur itu yang terpenting itu pada kedua orang tua yang sudah meninggal dulu, itu yang terpenting itu. Saya jawab iya, makanya saya anjurkan dan saya sendiri sudah pernah itu sebelum besoknya berangkat ke ziarah wali sanga, saya ziarah ke kedua orang tua yang sudah meninggal dulu, bahkan ke mertua. Nah, itulah di antara. Jadi ada yang menentang begitu ya. Nah, ini ada yang menuding musyrik. Nah, supaya tidak musyrik akan saya sampaikan tata caranya. Yang namanya ziarah wali sanga itu kan ada rombongan banyak, 15 orang ke 10 orang ke 30 orang ke. Ada pemimpinnya. Pemimpinnya ada yang mimpin tahlil, ada yang mimpin yasinan. Nah, setelah selesai itu dibolehkan bahkan dianjurkan masing-masing berdoa masing-masing. Berdoanya begini, ya Allah, ya tidak berbunyi keras ya tidak apa-apa, tapi saya berhubung lagi direkam jadi keras. Ya Allah, saya mohon mendoa padamu ya Allah supaya saya diberi rezeki, keluasan rezeki umpama, supaya bisa haji ya Allah, supaya bisa umroh ya Allah, supaya punya anak ya Allah, supaya mendapat jodoh ya Allah. Terus saja minta apa saja, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Terus. Udah. Nah, udah bangun. Keluar dari itu, contoh walinya umpamanya Syarif Hidayatullah dan lain-lainnya. Sama, dia itu keluarnya orang yang ziarah itu lalu dia aja berdoa. Berdoanya dengan singkat. Kalau para wali itu, ya Allah, tadi orang berbondong-bondong datang ke sini, ya Allah, supaya saya mohon orang yang datang ziarah ke sini itu doanya dikabulkan ya Allah. Itu doanya dikabulkan ya Allah. Nah, kalau cara begini kan mana musyriknya? Ya tidak musyrik. Kalau cara begini sih tidak musyrik. Yang musyrik itu yang Syarif Hidayatullah, saya minta jodoh. Syarif Hidayatullah, saya minta saya sedang kali jaga, saya minta. Nah, itu yang musyrik tuh. Yang begitu. Makanya jangan gampang nudik musyrik. Lihat dulu bagaimana tata cara orang ziarah wali sanga itu, caranya bagaimana. Nah, kalau caranya tadi yang saya katakan tadi itu saya jamin tidak musyrik. Tapi kok banyak yang dikabul walaupun yang doanya begitu, yang salah doanya begitu. Ya iya, emang dikabul karena doanya walinya tuh, ya Allah, yang datang ke sini semuanya itu doanya minta dikabulkan ya Allah, mohon dikabulkan. Ya jadi walaupun yang salah, yang musyrik, ya dia tetap saja dikabul, tapi dia berdosa dan musyrik. Nah, itulah diantaranya tata cara ziarah kubur. Nah, sekarang marak pada istri itu ikut. Ada para ulama sedikit bocoran, yaitu jadi orang perempuan kan pakainya kain, pakai sarung, pakai apa, pakai yang gamis apa itu, tapi dalamnya pakai celana panjang. Itu diantaranya. Terus jangan menangis, jangan meratap, jangan menangis. Ya di kuburnya siapa saja boleh, di kuburnya para wali, orang tua, siapa saja boleh, tapi jangan menangis. Terus begitu saja. Kalau bisanya tahlil ya tahlil, bisanya yasin ya yasin, bisanya baca selawat, bisanya baca kulhu ya kulhu.
saja. Lalu berdoa sendiri saja. Ya Allah. Ya Allah saja, ya Allah saja. Jangan menatap minta pada orang tua, namanya bapak fulan, anak bapak ini yang begini, kita begini. Jangan begitu jangan. Jadi cukup ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tadi dianya bantu mendoakan dalam kuburnya bisa mendoakan tidak bisa. Walaupun mendoakan dirinya sendiri ya. Kalau yang banyak dosa ya tidak bisa. Nah itu diantaranya secara singkat tata cara ziarah kubur supaya tidak musyrik. Sekali lagi, tata cara ziarah kubur supaya tata cara yang tidak musyrik. Karena yang musyrik pun banyak. Prakteknya salah praktek ya musyrik emang. Jadi jangan asal tutup semua ziarah kubur musyrik. Dan juga keutamanya hebatnya lagi yang namanya ziarah kubur yang mengingatkan kita akan mati. Jadi tidak selalu ingat dunia saja, ingat ada alam kubur, kita akan mati. Sekian saja, wal-afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.